Ismail Bolong menjadi kunci untuk mengungkap dugaan setoran tambang ilegal ke pejabat tinggi Polri. Namun, keberadaan Ismail Bolong masih belum diketahui. Polisi sudah 2 kali memanggil Ismail Bolong untuk diperiksa, namun tak kunjung memenuhi panggilan tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut sudah mengerahkan anak buahnya mencari Ismail Bolong. Bareskrim dari Direktorat Tipiter dan Polda Kaltim saat ini sedang terus melakukan pencarian. Kemarin sudah dilakukan pemeriksaan terhadap keluarganya dan saya kira mungkin tentu ada progres selanjutnya. Oke? Rumah mewah Ismail Bolong di kota Samarinda, Kalimantan Timur nampak sepi, padahal sebelumnya dipenuhi mobil-mobil mewah yang terparkir. Warga sekitar menyebut rumah itu sepi setelah munculnya dugaan suap tambang ilegal yang menyeret nama Ismail Bolong dan petinggi Polri. Propam Mabes Polri pernah datang ke Kalimantan Timur pada 23 November lalu. Kapolda Kaltim Irjen Imam Sugianto menyebut kedatangan tim dari Mabes Polri untuk memeriksa kasus Ismail Bolong. Polda Kaltim sudah menyerahkan proses hukum kasus dugaan suap tambang ilegal ini ke Mabes Polri. Propam masih datang koordinasi sama kita. Tapi sudah koordinasi. Okay. Tapi tugasnya apa kami nggak tahu. Tapi bukan terkait dengan Ismail Bolong. Tapi bukan dengan Ismail Bolong. Mungkin ada hubungan, mungkin saya nggak tahu. Okay? Tapi ada PJU yang diperiksa nggak? Nggak ada. Oh, belum ada. Oke, terima kasih banyak. Fokus menangani kasus yang ada ditangani di pusat. Ya, terima kasih. Sementara Mabes Polri sudah melakukan gelar perkara dan memeriksa anak serta istri Ismail Bolong. Anak Ismail Bolong diperiksa karena posisinya sebagai pemegang saham di perusahaan tambang itu. Pak Dir, izin menanyakan ini yang dipanggil kenapa keluarganya dulu Pak Dir, bukan Ismail Bolongnya meskipun kemarin mangkir. Ismail Bolong kan ya mangkir, tapi kan pemegang saham kan nama-nama pemegang saham kan kita perlu mintain keterangan dong kan gitu. Oke, jadi yang bersangkutan kan pemegang saham ya. Izin Pak, anaknya ini pemegang saham ya Pak? Anaknya sebagai dirut, direktur utama. Oke, gitu. Kalau istrinya Pak? Nah istrinya mungkin kemungkinan sebagai saksi aja karena mungkin dia sebagai pemegang saham juga ya gitu. Sebelumnya, mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, kembali bicara soal kasus dugaan suap pelaku tambang ilegal di Kalimantan Timur ke kepolisian. Sambo menyebut praktik tambang ilegal ini melibatkan oknum perwira tinggi di Polri. Artinya proses di Propam sudah selesai, karena itu melibatkan perwira tinggi. Nah selanjutnya, kalau misalnya akan ditindaklanjuti, silakan tanyakan ke pejabat berwenang, atau kalau enggak, kasih instansi lain untuk melakukan penyelidikan, kan gitu. Pak Ismail sama Kabar Reskrim sempat diperiksa Pak, iya, sama Propam. Pak, tapi kan Ismail Bolong nggak diproses tuh Pak, itu bagaimana Pak? Kenapa dilepas? Kata Kabar Reskrim kenapa dilepas Pak? Bapak siap diperiksa. Laporan resmi kan sudah saya buat. Namun, Kepala Bareskrim Komjen Agus Andrianto membantah tudingan menerima aliran dana dari Ismail Bolong dalam kasus tambang ilegal. Dalam keterangan tertulis pada Kompas TV, Kabar Reskrim mengatakan, "Saya adalah penegak hukum. Ada istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup. Maklumlah, kasus almarhum Brigadir Yosua saja mereka tutup-tutupi." Ismail Bolong diduga memberikan suap kepada para pejabat Polda Kaltim pada Oktober hingga Desember 2021. Mereka diduga menerima uang dengan kisaran 600 juta hingga 5 miliar rupiah. Ismail juga diduga 3 kali menyerahkan uang secara langsung kepada Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto pada Oktober, November, dan Desember 2021. Besarannya 2 miliar rupiah setiap bulan. Selain itu, Ismail Bolong juga disebut 3 kali mengguyurkan dana ke jajaran Bareskrim Polri pada Oktober hingga Desember 2021 dengan besaran 3 miliar rupiah. Kasus ini menyebar ke publik saat Ismail Bolong membuat video mengaku menyetor uang 6 miliar rupiah pada petinggi Polri. Tak lama kemudian, Ismail Bolong membuat pernyataan bahwa video sebelumnya dibuat dalam keadaan mabuk. Tim Liputan Kompas TV. Polri melacak jejak Ismail Bolong untuk mencari kebenaran dugaan setoran tambang ilegal yang menyeret jenderal polisi. Apakah penerima dugaan suap segera terungkap dan polisi segera mengumumkan tersangka? Kita akan membahasnya bersama penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Selamat malam, Pak Arianto. Selamat malam, Pak Presiden. Kalau kita lihat kasus ini, kita sempat berbincang juga soal kasus ini, tapi kalau kita lihat progresnya, Kapolri bilang akan ada perkembangan segera.
Pak Arianto melihat saat ini sudahkah Kapolri dan tim melakukan usaha maksimal dan apa yang jadi kendala sampai sekarang belum juga ditangkap Ismail Bolong? Ya, saya kira itu sudah menunjukkan komitmen Bapak Kapolri ya dulu tuh. Begitu ada informasi bahwa ini yang diviralkan oleh Ismail Bolong itu, ya otomatis Polri ya mau tidak mau harus klarifikasi apa yang terjadi. Nah, viral daripada berita mengenai adanya illegal mining, kemudian setoran itu mengandung pelanggaran pidana, pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana mengenai illegal mining. Jadi ini kasusnya sangat complicated nih. Antara kasus illegal mining itu sendiri yang harus dibuktikan ya. Kemudian kasus adanya suap menyuap itu yang juga harus dibuktikan gitu kan. Nah, ini dan kemudian adanya laporan penyidikan yang dulu pernah dilakukan oleh Propam. Memang ini tidak mudah kasus ini ya, karena apa? Ya karena sangat complicated dan kemudian melibatkan orang pejabat tinggi di situ ya. Pak Arianto, karena ada beberapa layer tadi soal tambang ilegal, soal suapnya, dugaan suap, termasuk juga soal laporan yang sudah diproses, mana duluan yang semestinya diungkap? Karena ya tadi ada banyak layer. Ini semua simultan. Jadi tapi yang pertama diungkap adalah dari tadinya informasi ya. Informasi yang ada yang masuk. Kalau ini sekarang kan keluar melejitnya kan karena informasi viralnya itu gitu kan. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, dulu pernah juga ada laporan daripada Propam yang katanya Pak Kadif Propam itu yang Pak Sambo itu lakukan. Nah itu semua itu nanti yang dilacak karena dulu itu sudah masuk laporan dan kemudian katanya sudah sampaikan Pak Kapolri. Apakah itu benar apa tidak, itu mestinya diklarifikasi juga itu. Kenapa kok itu kemudian sudah dilaporkan kok tidak ditindaklanjuti, itu juga perlu klarifikasi. Nah ini yang mengklarifikasi ini saya kira bukan dari Barreskrim itu. Kalau untuk mengklarifikasi larinya laporan dari Pak Sambo pada Pak Kapolri itu sudah di luar daripada ranahnya Barreskrim. Kalau Barreskrim ini hanya akan, saya pikir ya, dia akan melacak illegal miningnya itu sendiri dulu dari Pak Ismail Bolong itu dulu. Nah kemudian mengenai informasi bahwa dia memberikan setoran yang dulu pertama ngomong kemudian mencabut lagi, itu harus dibuktikan apakah benar apa tidak. Karena di dalam ini ya, di dunia polisi ini, dalam dinas kayak gitu tuh, di mana ada ilegal praktek itu kebanyakan selalu saling menggigit gitu loh. Ya, kalau kadang-kadang pejabat yang tidak salah pun kadang-kadang difitnah dengan informasi yang lain. Oke. Nah, itu makanya harus hati-hati. Saling gigit tanda kutip tadi, apakah yang Pak Arianto maksud dalam artian perang bintang yang kita bicarakan sejak awal? Karena kalau kita lihat terakhir Verdi Sambo saat ditanya ini juga mengungkapkan lagi, memancing lagi soal laporan yang sebelumnya ditindaklanjuti oleh Propam. Ya kalau perang bintang itu kan sekarang memang kelihatannya kan diambil dari yang tadinya Pak Sambo itu diperiksa oleh Pak Kabar Eskrim kan dulu waktu kasus itu kan, yang periksa kan tim khusus Pak Kabir. Nah, sekarang Pak Sambo juga ingin menyampaikan bahwa dia juga dulu pernah memeriksa Pak Kabar Eskrim kan itu muncul sehingga seakan-akan terjadi perang bintang kan gitu. Tapi yang saya bilang saling menggigit tadi adalah itu. Pemberian informasi mengenai pada orang yang menyeleweng dan sebagainya itu sering dilontarkan oleh para illegal mining itu sendiri yang saling bersaing, ataupun anggota polisi yang mungkin tidak kebagian setoran dan sebagainya, itu sering terjadi simpang siur laporan informasi. Nah inilah memang ini cukup rumit. Tapi berarti pembuktiannya sulit dong, objektivitasnya, kalau tadi saling gigit. Betul, cukup rumit karena apa? Semua apalagi seperti suap itu ya. Itu kan kita harus dapat kalau memang dilakukan suap, siapa yang menerima, siapa yang ngasih, kapan ngasihnya, buktinya apa kan gitu. Kebanyakan kan tidak pakai transfer, jadi cash and carry gitu ya Pak. Gitu kan. Iya, jadi tidak mudah. Tapi ya dengan diperiksanya keluarganya Pak Ismail Bolong, kalau belum ketangkep Pak Ismail Bolong, itu memang harus langkahnya ke situ. Tapi nanti pasti akan menjuruskan pada Ismail Bolong dan ditanya dengan kira-kira apa bukti-bukti yang mendukung dia, kemudian siapa lagi yang pernah kontak dengan dia, itu nanti akan diperiksa selanjutnya ke sana. Karena yang seperti itu perlu klarifikasi, nggak bisa hanya terima satu informasi, kemudian langsung diputus, oh ya ini salah. Karena sering sekali terjadi kesalahan kalau caranya begitu.
Masalahnya sekarang kan yang jadi taruhan nama baik Polri lagi-lagi begitu Pak Arianto. Nah, bagaimana kalau Pak Arianto lihat agar penyidikan kasus ini berjalan efektif dan objektif? Apalagi melibatkan nama-nama yang disebut adalah jenderal polisi juga begitu. Supaya efektif dan objektif, tim ini tidak bisa ditangani oleh Barreskrim sendiri. Tidak bisa oleh Barreskrim sendiri ya? Tim gabungan yang terdiri dari Irwasum, ada Bidum, ada dari Propam, ada Barreskrim ya, ada Irwas, Propam, dan mungkin dari intelijen juga supaya untuk bisa menambah informasi itu akurat apa tidak. Gitu. Intinya ya ini nggak bisa ditangani secara sporadis, harus tim khusus, ya semacam tim pencari fakta lah kayak gitu kalau di umumnya itu dan tim khusus ini mestinya independen sehingga tidak bisa terintervensi kepada orang-orang yang disebut ataupun terlibat di dalam kasus ini gitu. Perlukah melibatkan juga di luar Polri? Kalau di luar Polri nggak ada jalurnya ya untuk sementara ini ya, karena sistem yang ada di Polri kan tidak ada kayak gitu. Kalau penyelidikan penyimpangan di dalam Polri tidak ada melibatkan dari luar, gitu. Nggak ada jalurnya gitu. Jadi inilah kesulitannya Polri itu ya. Tapi pihak-pihak yang disebut namanya semestinya tidak ikut menyidik begitu Pak Arianto ya? Ya mestinya tidak ikut di dalam tim penyidikan itu kan gitu. Yang pertama langkah yang ditunggu publik adalah Ismail Bolongnya segera dimintai keterangan dulu untuk mengungkap fakta berikutnya. Ini yang jadi PR pertama ya Pak Arianto? Ya tidak hanya publik aja, polisi sudah menjadikan PR utama itu prestasi Ismail Bolong itu. Ya, ini PR pertama polisi untuk mengungkap kasus dugaan tambang ilegal dan dugaan suap tambang ilegal ini. Terima kasih penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam.